Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memperhatikan tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Sebelumnya, perkenalkan saya Tira Wijaya sebagai moderator. Next. Dan saya bersama dua rekan saya, ada Safa dan Tias. Next. Oke, untuk slide pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk bab pertama yaitu pendahuluan, fisioterapi merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan yang penting dalam menjaga dan memulihkan fungsi gerak manusia. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup, peran fisioterapis menjadi semakin strategis. Sebagai tenaga kesehatan profesional, fisioterapis harus memahami regulasi dan etika profesi. Pengetahuan ini penting bagi calon fisioterapis maupun masyarakat umum agar mengetahui bagaimana penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi diatur secara hukum dan dijalankan secara profesional. Tugas dan peran fisioterapis. Fisioterapis adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan untuk menjaga, mengembangkan, dan memulihkan gerak tubuh. Tugas mereka tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Pendekatan promotif bertujuan meningkatkan gaya hidup sehat seperti edukasi postur tubuh dan olahraga yang teratur. Sedangkan pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah gangguan fisik sebelum menjadi masalah serius, misalnya dengan latihan korektif atau deteksi dini resiko cedera. Kompetensi fisioterapis mencakup kemampuan profesional, etis, komunikasi, manajerial, dan pembelajaran berkelanjutan. Mereka harus mampu menilai kondisi pasien, menentukan diagnosis fisioterapi, merencanakan dan melaksanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil terapi. Mereka juga harus mampu bekerja dalam tim lintas profesi dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Fisioterapis dapat bekerja di berbagai lingkungan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dunia olahraga, pendidikan, maupun komunitas. Di rumah sakit, mereka menangani pasien pasca stroke, pasca operasi, atau cedera tulang belakang. Di bidang olahraga, fisioterapis berperan dalam rehabilitasi atlet dan pencegahan cedera. Layanan fisioterapi mencakup terapi latihan, terapi manual, elektroterapi, hidroterapi, serta edukasi. Tujuan dari layanan ini adalah mengurangi nyeri, memperkuat otot, memperbaiki postur, dan mengembalikan fungsi tubuh. Dalam bidang olahraga, fisioterapis juga bertugas meningkatkan performa atlet dan mendampingi program latihan secara ilmiah. Yang ketiga, standar praktik fisioterapi. Praktik fisioterapi di Indonesia dilandasi oleh prinsip keselamatan, efektivitas, efisiensi, dan pelayanan yang berorientasi pada pasien. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan praktik fisioterapi yang mengatur bahwa setiap tindakan fisioterapi dilakukan oleh tenaga yang kompeten, berdasarkan prosedur yang baku dan mengutamakan keselamatan pasien. Selain itu, prinsip praktik berbasis bukti evidence-based practice, pendekatan holistik, serta kolaborasi interprofesional juga diatur dalam standar praktik klinik pelayanan fisioterapi yang diterbitkan oleh Institusi Pendidikan dan Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI. Ini menjadi pedoman agar layanan yang diberikan tidak hanya ilmiah, tetapi juga etis dan tepat sasaran. Proses pelayanan fisioterapi terdiri dari 5 tahap utama, yaitu asesmen, intervensi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi. Rangkaian ini diatur dalam Standar Kompetensi Fisioterapi Indonesia atau IFI pada tahun 2015 yang menetapkan bahwa setiap fisioterapis harus mampu merencanakan intervensi berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis fungsional, mengevaluasi hasil akhir terapi untuk menjamin kualitas dan efektivitas pelayanan. Proses ini bersifat siklikal dan menyesuaikan dengan kondisi pasien. Selain itu, peraturan ini juga menyarankan dokumentasi yang sistematis dan transparan untuk mendukung akuntabilitas pelayanannya. Etika profesi di fisioterapi diatur dalam Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang diterbitkan oleh IFI. Dalam kode etik ini ditegaskan bahwa seorang fisioterapi wajib menjunjung tinggi nilai-nilai profesional seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan menghormati hak pasien. Dalam praktiknya, fisioterapi dilarang menyalahgunakan kewenangan, wajib menjaga kerahasiaan pasien, dan harus memberikan layanan tanpa diskriminasi.
Profesionalisme yang tercermin dari keterlibatan aktif dalam pengembangan profesi, termasuk mengikuti pelatihan berkelanjutan dan pembaruan ilmu. Kode etik ini dijadikan rujukan utama dalam menilai perilaku dan tanggung jawab moral seorang fisioterapis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tias. Yang keempat ada prosedur pelayanan fisioterapi, merupakan tahap penting untuk menentukan intervensi yang tepat melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian fungsional. Dokumentasi yang baik menjadi dasar rencana terapi, disusun berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis, memuat tujuan terapi, jenis intervensi, dosis, serta disampaikan kepada pasien atau keluarga. Harus tertulis dan dapat dievaluasi ulang. Pelaksanaan terapi merupakan implementasi rencana intervensi. Pendokumentasian dilakukan dengan format SOAP. Rata-rata waktu terapi bervariasi tergantung jenis kasus dengan rata-rata total sekitar 102,3 menit per pasien. Memantau progres pasien dengan alat ukur seperti FAST dan goniometer. Evaluasi membandingkan data awal dan akhir terapi untuk menilai pencapaian tujuan dan kebutuhan penyesuaian terapi. Melibatkan pemantauan berkelanjutan, penyesuaian terapi, edukasi pasien, dan penggunaan alat bantu. Tindak lanjut yang baik terbukti meningkatkan hasil pemulihan pada berbagai kondisi. Next. Yang kelima ada peraturan dan kode etik praktik fisioterapi. Pelayanan fisioterapi di Indonesia diatur oleh Permenkes nomor 65 tahun 2015 dan UU nomor 36 tahun 2014 yang mewajibkan fisioterapis bersertifikat dan kompeten. Prosedur layanan mencakup pendaftaran, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi, evaluasi, dan tindak lanjut. Pedoman praktik juga diberikan oleh Pervi untuk menjamin pelayanan yang aman dan efektif. Kode etik fisioterapi di Indonesia mengharuskan fisioterapis menjaga profesionalisme, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan medis, dan memberikan layanan berbasis bukti ilmiah serta kompetensi. Prosedur pelayanan fisioterapi secara nasional mencakup tahapan dari pendaftaran hingga tindak lanjut dan harus dilakukan secara aman serta sesuai standar. Peraturan juga mewajibkan fisioterapis memiliki sertifikasi kompetensi untuk menjalankan praktik yang sesuai dengan standar profesi. Next. Yang keenam ada penyelenggaraan praktik fisioterapi. Tempat praktik fisioterapi di Indonesia meliputi puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan praktik mandiri. Puskesmas fokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara rumah sakit menangani aspek kuratif dan rehabilitatif. Praktek mandiri memungkinkan fisioterapis memberikan layanan secara individu atau kelompok dengan kewajiban mengikuti standar prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Infrastruktur dan sumber daya yang memadai sangat penting dalam pelayanan fisioterapi, termasuk fisioterapis yang berkualifikasi dan peralatan yang teruji serta terkalibrasi. Manajemen praktik fisioterapi diatur oleh regulasi yang mencakup asesmen, diagnosis, intervensi, dan evaluasi, serta kewajiban pelaporan dan pengaturan kompetensi fisioterapis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan fisioterapis. Fisioterapis adalah profesional yang telah lulus pendidikan fisioterapi dan berwenang memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan gerak fungsional individu atau kelompok. Layanan mencakup promosi, pencegahan, pemulihan, pemeliharaan, dan kesejahteraan sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan manual, peralatan fisik, elektroterapeutik, dan pelatihan fungsi. Layanan diberikan untuk mengatasi penggunaan gerak akibat penuaan, cedera, nyeri, penyakit, atau faktor lingkungan. Next. Keterampilan fisioterapis harus dilatih secara sistematis selama pendidikan, mencakup pemeriksaan, diagnosis, perencanaan, penata laksanaan, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi. Daftar keterampilan ini disusun untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan tinggi fisioterapi dalam mempersiapkan lulusan yang menguasai
keterampilan minimal yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan seiring perkembangan ilmu dan teknologi fisioterapi. Next. Penelitian tentang perlindungan hukum bagi fisioterapi. Bagi profesi fisioterapi bermanfaat untuk memperkuat pemahaman hak dan kewajiban, meningkatkan profesionalisme, serta menyusun kebijakan yang mendukung perkembangan fisioterapi. Regulasi yang tepat memberikan rasa aman bagi fisioterapis, meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penyembuhan pasien, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Next. Yang kedelapan ada tantangan dan isu terkini dalam praktek fisioterapi. Perlindungan hukum terhadap profesi fisioterapi mencakup hukum pidana, perdata, dan administrasi yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran dan memastikan profesi berjalan sesuai aturan. Ini memberikan dasar untuk menegakkan hukum menurut pihak yang merugikan, serta mengawasi profesi. Penelitian tentang perlindungan hukum ini memperkuat pemahaman hak dan kewajiban fisioterapis, meningkatkan profesionalisme, dan mendukung kebijakan yang mengembangkan profesi, meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penyembuhan, dan memperluas akses fisioterapi. Next. Fisioterapi sering menghadapi permasalahan terkait etika, disiplin, hukum, dan aspek legal lainnya. Dalam pelayanan fisioterapi, masalah ini dapat berasal dari diri fisioterapis, institusi tempat bekerja, profesi lain, atau pihak terkait. Pembahasan masalah ini penting untuk meningkatkan pemahaman profesionalisme, etika, disiplin, dan hukum dalam pendidikan fisioterapi. Next. Layanan fisioterapi jarak jauh menggunakan teknologi digital seperti video, konferensi, email, dan platform daring. Layanan ini memungkinkan pasien berkonsultasi dan menerima program latihan secara virtual, serta memantau latihan pasien secara real-time, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan terutama selama pandemi COVID-19 kemarin. Next. Yang ke-9 yaitu penutup. Pada 9.1 yaitu kesimpulan, penyelenggaraan praktik fisioterapi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pemulihan, pencegahan cedera, dan pemeliharaan kesehatan dengan kompetensi, etika, kepatuhan standar, serta pelatihan kelanjutan. Fisioterapis dapat memberikan layanan yang aman, efektif. Pengelolaan praktik yang baik juga mendukung keberhasilan layanan. Next. Tahapan kedua yaitu saran dan rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi. Fisioterapis perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan, seminar, dan workshop untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan. Yang kedua, standar praktik ketat, yaitu mematuhi standar praktik dan etika profesi, serta memperkuat pengawasan layanan. Yang ketiga, infrastruktur dan manajemen, yaitu menjamin fasilitas sesuai standar, serta meningkatkan administrasi dan keamanan data pasien. Yang keempat, edukasi masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas layanan melalui kolaborasi lintas sektor. Yang kelima, perlindungan hukum dan etika, yaitu memastikan perlindungan hukum dan kepatuhan kode etik demi menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Langkah ini mendukung kontribusi fisioterapis dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan pelayanan kesehatan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.